Pernahkah kamu mendengar bahwa Siti Hawa sebenarnya adalah bidadari yang dikutuk oleh Allah? Ya, sebuah kisah yang jarang dibahas, tapi penuh dengan misteri. Dalam banyak cerita, Hawa sering digambarkan sebagai wanita pertama yang diciptakan untuk Adam. Namun, ada pandangan yang menyatakan bahwa dia awalnya adalah makhluk surgawi yang diturunkan ke bumi setelah suatu peristiwa besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana jika kisah Hawa lebih kompleks dari sekadar wanita pertama yang mengalaminya? Inilah kisah yang mungkin akan mengubah cara kita memandang Hawa, dari seorang istri biasa menjadi bidadari yang diuji di bumi. Perdebatan mengenai asal-usul Hawa telah menjadi topik yang sering dibahas dalam berbagai disiplin ilmu, baik itu agama, sejarah, maupun filsafat. Ada yang berpendapat bahwa penciptaan Hawa adalah bagian dari kisah penciptaan manusia yang sangat unik dan penuh makna, sementara yang lain menganggapnya sebagai bagian dari misteri yang perlu dipahami lebih dalam. Sebagai bagian dari kisah yang dimulai dengan penciptaan Adam, kisah tentang Hawa memberikan gambaran yang lebih luas tentang bagaimana manusia pertama kali hadir di dunia ini. Sebagian besar umat Islam pasti sudah familiar dengan hadits yang menyebutkan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Hadits ini seringkali dipahami sebagai penjelasan yang sederhana dan jelas mengenai asal-usul Hawa, namun sebenarnya ada banyak interpretasi dan pandangan dari para ulama yang memperkaya pemahaman kita tentang peristiwa ini. Dalam tradisi Islam, penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam diungkapkan dalam berbagai teks, baik yang tercatat dalam hadits Nabi Muhammad SAW maupun dalam tafsir yang ditulis oleh ulama-ulama besar sepanjang sejarah Islam. Salah satu hadits yang terkenal terkait dengan penciptaan Hawa adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Jika kamu berusaha meluruskannya, maka akan patah. Maka perlakukanlah wanita dengan baik." Hadits ini menggambarkan betapa pentingnya untuk menghormati dan memperlakukan wanita dengan penuh kelembutan, sebagaimana tulang rusuk yang sifatnya melengkung dan tak bisa dipaksakan untuk diluruskan. Dari sini, banyak yang menyimpulkan bahwa penciptaan Hawa memiliki makna yang dalam terkait dengan hubungan antara pria dan wanita, yang lebih mengedepankan prinsip saling memahami dan saling menghormati. Namun demikian, meskipun hadits ini menjadi salah satu acuan utama dalam memahami penciptaan Hawa, banyak tafsir yang berkembang dari para ulama yang mencoba menguraikan lebih jauh maksud dari hadits tersebut. Ada yang menafsirkan bahwa penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam mengandung simbolisme tertentu, sementara yang lain memandangnya sebagai suatu kebenaran literal yang tidak bisa disangkal begitu saja. Tafsir-tafsiran ini memberi gambaran bahwa penciptaan Hawa memang tidak semudah yang dibayangkan, melainkan syarat dengan makna filosofis dan teologis. Penciptaan Adam dari tanah adalah titik awal dari segala sesuatu yang ada di bumi. Dari tanah yang Allah ciptakan, terciptalah manusia pertama yang memiliki akal dan hati nurani, dengan tujuan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dalam kehidupan awalnya di surga, Adam hidup dalam kesendirian. Meskipun ia diberi kenikmatan yang luar biasa, berupa kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan keindahan, ada sesuatu yang terasa kurang dalam hidupnya. Kesendirian yang dirasakannya menimbulkan rasa sepi dan kerinduan akan pendamping. Dalam berbagai riwayat, dikisahkan bahwa Adam hidup sendirian di surga selama beberapa waktu. Ia menikmati segala keindahan yang ada. Namun pada titik tertentu, Adam merasa bahwa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Ada perasaan hampa yang datang dari dalam dirinya, yang menyadarkannya bahwa ia membutuhkan seorang teman, seseorang yang bisa mendampinginya, berbagi kehidupan bersamanya. Kesendirian yang dirasakannya bukan hanya sekadar ketiadaan teman, tetapi juga sebuah pencarian untuk makna yang lebih dalam kehidupan. Keinginan Adam untuk memiliki pendamping kemudian dijawab oleh Allah dengan penciptaan Hawa. Namun, sebelum penciptaan Hawa, Allah menciptakan suatu perasaan dalam diri Adam yang menandakan bahwa ia membutuhkan seseorang yang setara dengannya, yang bisa mendampinginya dalam segala keadaan. Dari sini, kisah tentang Hawa mulai berkembang.
dan kita bisa melihat betapa pentingnya peran seorang wanita dalam kehidupan manusia. Tafsir mengenai penciptaan Hawa bisa ditemukan dalam berbagai karya ulama klasik. Salah satunya adalah tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan pengetahuan luasnya tentang Al-Quran. Dalam tafsirnya, Ibnu Abbas memberikan penjelasan mengenai ayat yang berbicara tentang penciptaan Hawa. Ia menafsirkan bahwa Allah menciptakan Hawa bukan hanya sebagai pendamping bagi Adam, tetapi juga sebagai bagian dari keseimbangan alam semesta yang ada. Menurut Ibnu Abbas, penciptaan Hawa memiliki makna yang sangat mendalam. Ia berpendapat bahwa Allah menciptakan wanita sebagai pasangan yang saling melengkapi dengan pria, dan keduanya memiliki peran yang berbeda, tetapi saling menunjang. Dalam pandangannya, wanita bukanlah makhluk yang lemah atau inferior, melainkan memiliki kedudukan yang setara dengan pria dalam menjalani kehidupan ini. Dalam tafsirnya, Ibnu Abbas juga menekankan pentingnya saling menghormati dan bekerja sama antara pria dan wanita dalam menjalani kehidupan, baik di surga maupun di dunia. Sementara itu, pandangan Ibnu Mas'ud, seorang sahabat lainnya yang juga dikenal dengan pemahaman mendalamnya tentang Al-Quran, menyatakan bahwa penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam mengandung pesan agar manusia menghargai dan memperlakukan wanita dengan baik. Ia berpendapat bahwa hadits tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk seharusnya dipahami sebagai simbol dari hubungan yang harus dibangun dengan rasa saling pengertian, bukan sebagai tanda bahwa wanita itu lebih rendah atau lebih lemah daripada pria. Dalam pandangannya, wanita memiliki kedudukan yang tinggi dan harus dihormati serta diperlakukan dengan baik, sesuai dengan peran yang diberikan oleh Allah. Selain dua sahabat besar tersebut, ada pula pandangan yang datang dari tokoh-tokoh modern seperti Buya Hamka dan Kiai Ali Mustafa Yakub. Buya Hamka, seorang ulama besar asal Indonesia, dalam tafsirnya menyatakan bahwa penciptaan Hawa bukanlah semata-mata untuk memenuhi keinginan Adam, tetapi lebih dari itu, ia adalah bagian dari hikmah Allah yang ingin menunjukkan pentingnya pasangan hidup dalam menjalani kehidupan. Menurut Buya Hamka, peran wanita dalam kehidupan manusia adalah untuk saling melengkapi, bukan untuk dianggap sebagai makhluk yang lebih rendah. Demikian pula dengan Kiai Ali Mustafa Yakub, yang dalam pandangannya menekankan bahwa hadits yang berbicara tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk harus dipahami dalam konteks kasih sayang antara suami dan istri. Dalam pandangannya, ayat dan hadits yang berkaitan dengan penciptaan Hawa menggambarkan betapa pentingnya peran wanita dalam kehidupan pria, bukan hanya sebagai pendamping, tetapi sebagai teman hidup yang bisa saling mendukung dan menguatkan. Hadits yang menyatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam telah menjadi salah satu topik yang paling banyak dibahas dalam kajian hadis dan tafsir. Salah satu kajian yang lebih mendalam tentang hadits ini datang dari Rifat Hasan, seorang ulama dan peneliti hadis, yang mengkritisi keaslian dan kekuatan sanad dari hadits tersebut. Menurut Rifat Hasan, hadits tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam memiliki beberapa kelemahan dalam aspek perawi dan proses transmisi hadis tersebut. Dalam kritiknya, Hasan menilai bahwa ada beberapa masalah terkait dengan para perawi yang terlibat dalam sanad hadits ini, yang bisa mempengaruhi keotentikan hadis itu sendiri. Menurutnya, beberapa perawi dalam rantai sanad hadits ini tercatat memiliki riwayat yang lemah atau kurang kredibel, yang menyebabkan hadits tersebut menjadi tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau doktrin yang pasti. Dalam konteks kajian hadis, keberadaan perawi yang lemah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, seringkali menurunkan derajat sahihnya sebuah hadits. Oleh karena itu, kritik Rifat Hasan menyoroti pentingnya untuk mengkaji dengan cermat setiap hadis yang menjadi dasar pemahaman kita, terutama ketika hadits tersebut melibatkan aspek yang sensitif dan fundamental, seperti penciptaan manusia. Kritik terhadap hadits ini juga melibatkan pembahasan tentang pemaknaan metaforis dan kiasan. Dalam pandangan beberapa ulama dan cendekiawan, hadits mengenai penciptaan Hawa dari tulang rusuk dapat dipahami tidak hanya sebagai kebenaran literal, tetapi juga sebagai simbol atau kiasan yang menggambarkan hubungan yang saling melengkapi antara pria dan wanita. Dalam tafsir Quraisy Shihab misalnya, beliau mengajukan interpretasi yang lebih luas mengenai hadits ini.
Syihab menyatakan bahwa hadits tersebut mungkin bukanlah sesuatu yang dimaksudkan untuk dipahami secara harfiah, melainkan lebih sebagai simbol yang menggambarkan ketergantungan dan hubungan yang harmonis antara Adam dan Hawa. Tafsiran ini menjelaskan bahwa istilah tulang rusuk dalam hadits tersebut bisa saja dipahami sebagai kiasan tentang kedekatan dan hubungan yang intim antara pria dan wanita yang masing-masing saling melengkapi dan tidak bisa terpisahkan. Dengan demikian, kata tulang rusuk mungkin bukan merujuk pada bagian fisik tubuh, tetapi lebih menggambarkan kedudukan wanita sebagai pasangan yang sangat dekat dengan pria, memiliki peran yang setara dan saling mendukung dalam kehidupan. Interpretasi ini memberi pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana Islam memandang hubungan antara pria dan wanita, yaitu hubungan yang penuh dengan penghormatan dan kasih sayang. Dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang menggambarkan penciptaan manusia, termasuk ayat yang berbicara tentang asal-usul Hawa. Salah satu ayat yang sangat terkenal dalam konteks ini adalah Surat An-Nisa ayat 1. Yang menyebutkan bahwa manusia berasal dari satu diri yang sama. Ayat ini berbunyi, "Wahai umat manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari satu jiwa, dan dari jiwa itu Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak." Dalam tafsir ayat ini, banyak ulama berpendapat bahwa diri yang satu yang dimaksud adalah Adam, dan pasangannya yang diciptakan dari dirinya adalah Hawa. Meskipun ayat ini tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, tafsir ini memberikan gambaran bahwa pasangan manusia pertama itu berasal dari satu jiwa yang sama, mencerminkan hubungan yang erat dan saling melengkapi antara keduanya. Dengan kata lain, ayat ini menekankan pada kesatuan asal-usul manusia, di mana Hawa diciptakan bukan dari sumber yang terpisah, tetapi sebagai bagian dari keseluruhan manusia yang saling terkait. Tafsir dari ayat ini juga menunjukkan bahwa dalam Al-Quran tidak ada penjelasan langsung yang menyebutkan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ini mengindikasikan bahwa konsep tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk bisa jadi lebih merupakan interpretasi dari hadits yang berkembang, bukan sesuatu yang eksplisit termaktub dalam wahyu Al-Quran itu sendiri. Beberapa ulama menganggap bahwa perbedaan antara teks Al-Quran dan hadits ini bukanlah hal yang menyesatkan, tetapi lebih kepada cara yang berbeda dalam menyampaikan pesan yang sama, yaitu pentingnya pasangan hidup yang saling mendukung dan melengkapi. Selain pandangan yang mengaitkan penciptaan Hawa dengan tulang rusuk Adam, terdapat pula pandangan yang menyatakan bahwa Hawa berasal dari makhluk surgawi. Bahkan ada teori yang menyebutkan bahwa ia adalah seorang bidadari yang kemudian dikutuk oleh Allah. Dalam beberapa tafsir dan teori yang berkembang, ada yang berpendapat bahwa Hawa tidak diciptakan langsung dari tanah, seperti halnya Adam, melainkan ia berasal dari golongan makhluk surgawi yang disebut bidadari, yang pada awalnya memiliki kedudukan tinggi di surga. Namun menurut pandangan ini, Hawa kemudian dikutuk setelah dia tergoda oleh bisikan setan untuk memakan buah terlarang dari pohon yang ada di surga. Teori ini mencoba mengaitkan asal-usul Hawa dengan konsep bidadari dalam Islam, yaitu makhluk surgawi yang diciptakan Allah untuk menemani para penghuni surga. Bidadari dalam Islam dikenal sebagai makhluk yang sangat cantik, suci, dan tidak terikat oleh dosa. Dalam beberapa tafsir yang mengarah pada pandangan ini, ada yang beranggapan bahwa Hawa, yang awalnya merupakan makhluk yang berasal dari surga, kemudian jatuh ke bumi setelah melakukan kesalahan besar bersama Adam. Konsep ini menyarankan bahwa Hawa, dalam pengertian simbolis, berperan sebagai contoh dari peralihan seseorang yang mulia, namun kemudian kehilangan kedudukan karena perbuatannya yang keliru. Namun, teori ini tidak diterima secara luas dalam kalangan ulama, karena tidak terdapat dasar yang kuat dalam Al-Quran, atau hadits yang secara eksplisit menyatakan bahwa Hawa berasal dari bidadari yang dikutuk. Sebagian besar ulama dan ahli tafsir lebih cenderung menganggap bahwa Hawa diciptakan dari tanah bersama dengan Adam, dan bahwa kisah tentang perbuatannya yang tergoda untuk memakan buah terlarang adalah bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah kepada keduanya. Penciptaan Adam dan Hawa, serta kehidupan mereka di surga, adalah bagian penting dari kisah asal-usul manusia dalam tradisi Islam. Namun,
Salah satu perdebatan yang sering muncul terkait dengan kisah ini adalah mengenai lokasi surga tempat Adam dan Hawa tinggal sebelum mereka diturunkan ke bumi. Ada beberapa pandangan yang berbeda tentang apakah surga tersebut berada di bumi atau di langit. Sebagian besar tafsir dan ulama klasik menyatakan bahwa surga yang dimaksud dalam cerita penciptaan Adam dan Hawa adalah sebuah tempat yang berbeda dari bumi. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa surga sebagai tempat yang penuh dengan kenikmatan tidak dapat disamakan dengan bumi yang penuh dengan ujian dan tantangan. Menurut tafsir Ibnu Katsir misalnya, surga yang disebutkan dalam Al-Quran adalah surga yang terletak di alam yang lebih tinggi, di luar dunia ini. Ibnu Katsir berpendapat bahwa surga Adam adalah sebuah tempat yang istimewa, yang penuh dengan kenikmatan dan keindahan yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia tempat manusia hidup sekarang. Namun, terdapat pula pandangan yang berbeda yang menyatakan bahwa surga tersebut mungkin terletak di bumi. Beberapa ulama berpendapat bahwa surga yang dimaksud adalah sebuah taman, atau tempat yang ada di bumi, yang memiliki ciri-ciri seperti surga yang digambarkan dalam Al-Quran. Mereka berargumen bahwa meskipun kehidupan di bumi penuh dengan ujian, surga tempat Adam dan Hawa tinggal pada awalnya mungkin memang berada di bumi, namun memiliki keadaan yang sangat berbeda dan jauh lebih sempurna. Dalam pandangan ini, surga di bumi tidak sama dengan kehidupan manusia setelah diturunkan, dan adanya perbedaan antara keduanya menciptakan sebuah peralihan yang besar dalam hidup Adam dan Hawa setelah mereka dikeluarkan. Dampak penciptaan Hawa terhadap kehidupan Adam juga sangat besar. Sebelum Hawa diciptakan, Adam hidup dalam kesendirian, meskipun di tempat yang penuh kenikmatan. Kehadiran Hawa sebagai pasangan hidup Adam memberikan dimensi baru dalam kehidupan mereka, yaitu ikatan kasih sayang dan kebersamaan. Bersama Hawa, Adam menemukan pendamping yang setara dengannya, yang mendampinginya dalam kebahagiaan, serta menghadapi tantangan yang mungkin mereka hadapi di surga. Keberadaan Hawa juga membawa kedamaian bagi Adam, yang sebelumnya merasakan kesepian meskipun hidup dalam kesenangan yang melimpah. Namun, setelah keduanya melanggar perintah Allah untuk tidak memakan buah terlarang, mereka harus menjalani ujian yang berat, yang akhirnya menurunkan mereka ke bumi sebagai tempat pengujian hidup. Bidadari seringkali digambarkan dalam Al-Quran sebagai makhluk yang memiliki sifat-sifat luar biasa, terutama dalam hal keindahan dan kemurnian. Gambaran bidadari dalam Al-Quran adalah makhluk yang sangat cantik, suci, dan tanpa cacat. Dalam beberapa ayat, bidadari digambarkan sebagai pasangan bagi para penghuni surga, yang disediakan oleh Allah untuk menemani mereka dalam kebahagiaan abadi. Bidadari adalah makhluk yang tidak hanya memiliki wajah yang cantik dan tubuh yang sempurna, tetapi juga memiliki sifat-sifat moral yang sangat tinggi, seperti kesucian dan kesetiaan. Bidadari ini merupakan bagian dari kenikmatan yang disediakan Allah bagi orang-orang yang beriman dan taat kepadanya. Dalam surah Al-Waqi'ah misalnya, Allah menggambarkan para bidadari dengan kata-kata yang menunjukkan keindahan luar biasa mereka. Dan di samping mereka ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, yang lebih cantik dari mutiara yang tersimpan. Gambaran seperti ini menambah dimensi keistimewaan dari makhluk surgawi ini, di mana mereka tidak hanya menjadi lambang keindahan, tetapi juga sebagai bagian dari kenikmatan rohani yang disediakan Allah bagi hamba-hambanya yang beriman. Namun, pertanyaan yang sering diajukan adalah, apakah Hawa, yang merupakan pasangan pertama bagi manusia, juga memiliki sifat-sifat bidadari seperti yang digambarkan dalam Al-Quran? Beberapa pandangan menyatakan bahwa Hawa memang memiliki keistimewaan yang sangat tinggi, karena ia adalah makhluk pertama yang diciptakan untuk menemani Adam. Dalam beberapa tafsir, Hawa digambarkan sebagai makhluk yang sangat cantik, penuh kasih sayang, dan menjadi pendamping setia bagi Adam. Meski tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Quran bahwa Hawa adalah seorang bidadari, banyak yang menganggapnya memiliki kualitas keistimewaan serupa dengan gambaran bidadari, karena kedekatannya dengan surga dan peranannya yang sangat penting dalam kehidupan manusia pertama. Bahkan, beberapa ulama menyatakan bahwa Hawa, meskipun diciptakan untuk menjadi pasangan Adam, memiliki kualitas yang hampir sempurna, yang melambangkan betapa pentingnya kedudukan seorang wanita dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini, Hawa bukan hanya seorang wanita biasa, tetapi juga merupakan makhluk yang istimewa, yang memiliki tugas besar sebagai pendamping hidup bagi Adam. Hawa,
dengan segala sifat dan keistimewaannya, adalah contoh nyata dari pasangan yang saling melengkapi antara pria dan wanita, sebagaimana konsep yang dijelaskan dalam banyak ayat Al-Quran dan hadits Nabi. Kisah tentang makhluk surgawi yang diturunkan ke dunia seringkali ditemukan dalam berbagai tradisi agama, termasuk dalam Islam. Salah satu cerita yang cukup menarik adalah tentang Hawa, yang meskipun awalnya hidup di surga bersama Adam, akhirnya diturunkan ke dunia setelah keduanya melakukan kesalahan besar dengan memakan buah terlarang. Dalam beberapa pandangan, Hawa bisa dianggap sebagai contoh makhluk surgawi yang turun ke bumi karena dosa yang mereka lakukan. Konsep ini juga mencerminkan perubahan besar dalam status Hawa, yang semula berada di surga, tempat yang penuh kenikmatan dan kemuliaan, menjadi seorang manusia yang harus menjalani hidup penuh ujian dan perjuangan di bumi. Dalam beberapa interpretasi, Hawa adalah contoh nyata dari peralihan status dari makhluk yang sangat mulia menjadi makhluk yang harus menghadapi tantangan hidup yang lebih berat. Perubahan status ini mengajarkan umat manusia tentang konsekuensi dari tindakan mereka, serta pentingnya untuk selalu taat kepada Allah dalam setiap keadaan. Sebagian besar tafsir juga mengaitkan peralihan ini dengan dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dalam pandangan ini, keduanya diturunkan ke bumi sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran mereka terhadap perintah Allah. Namun, meskipun mereka diturunkan, Allah memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertaubat dan memulai hidup baru di dunia. Kejatuhan mereka ke bumi bukanlah akhir dari kisah mereka, melainkan sebuah awal dari ujian hidup yang harus mereka jalani. Hawa, sebagai bagian dari perjalanan ini, menunjukkan bahwa meskipun ada kesalahan dan kegagalan, ada juga kesempatan untuk belajar, bertobat, dan memperbaiki diri. Kisah tentang pohon terlarang di surga yang menjadi pemicu kejatuhan Adam dan Hawa ke bumi adalah salah satu cerita yang sangat penting dalam tradisi Islam. Dalam kisah ini, Adam dan Hawa, meskipun hidup di tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kedamaian, diuji dengan perintah Allah untuk tidak mendekati sebuah pohon tertentu. Namun keduanya tergoda oleh rayuan setan dan akhirnya memakan buah dari pohon yang telah dilarang oleh Allah. Akibatnya, keduanya diusir dari surga dan diturunkan ke bumi sebagai bagian dari ujian hidup yang harus mereka jalani. Salah satu pertanyaan yang sering diajukan mengenai peristiwa ini adalah apakah kutukan yang diterima oleh Adam dan Hawa benar-benar merupakan kutukan dalam arti harfiah, ataukah lebih merupakan bentuk konsekuensi dari tindakan mereka. Dalam banyak tafsir dan pendapat ulama, tidak ada kutukan dalam pengertian yang mengarah pada hukuman yang tidak dapat dipulihkan. Sebaliknya, peristiwa tersebut lebih merupakan bagian dari ujian hidup yang diberikan Allah kepada umat manusia. Setelah pelanggaran terhadap perintahnya, Allah mengusir Adam dan Hawa dari surga, tetapi sekaligus memberi mereka kesempatan untuk bertaubat dan menjalani kehidupan baru di bumi. Dalam pandangan ini, hukuman tersebut lebih dilihat sebagai pengingat dan sebagai bagian dari takdir yang sudah digariskan untuk memberi manusia kesempatan untuk mengubah nasib mereka melalui perbuatan baik dan taubat. Pandangan yang lebih luas mengenai konsekuensi dari pelanggaran ini dapat ditemukan dalam berbagai tafsir yang ditulis oleh ulama. Sebagian tafsir, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir, menganggap bahwa pelanggaran terhadap perintah Allah ini adalah peristiwa yang sangat penting dalam sejarah umat manusia, karena dari sini dimulai perjalanan hidup manusia yang penuh dengan ujian dan cobaan. Hawa dan Adam, meskipun jatuh dari posisi tinggi mereka di surga, diberikan kesempatan untuk memulai hidup baru, belajar dari kesalahan mereka, dan bertobat kepada Allah. Dalam pandangan ini, kutukan tersebut lebih merupakan bentuk pengajaran dan kesempatan untuk perubahan daripada sebuah penghukuman yang abadi tanpa harapan. Setelah keduanya terusir dari surga, Adam dan Hawa memulai hidup mereka di bumi. Dalam tradisi Islam, peranan Hawa sebagai ibu umat manusia memiliki makna yang sangat mendalam. Sebagai pasangan hidup bagi Adam, Hawa tidak hanya menemani Adam dalam perjalanan mereka menghadap ujian, tetapi juga menjadi ibu dari generasi pertama, manusia yang mendiami bumi. Peran Hawa sebagai ibu umat manusia ini sangat penting, karena ia adalah bagian dari awal mula peradaban manusia yang berkembang di bumi. Tantangan terbesar bagi Hawa setelah mereka diturunkan ke bumi
adalah menjalani kehidupan yang jauh berbeda dari kehidupan yang mereka nikmati di surga. Kehidupan di bumi penuh dengan kesulitan dan cobaan yang mengharuskan Adam dan Hawa untuk bekerja keras dan menghadapi banyak tantangan. Hawa sebagai ibu pertama tentu saja memainkan peran utama dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya agar dapat bertahan hidup di dunia yang penuh dengan ujian ini. Dalam banyak tafsir, Hawa digambarkan sebagai sosok ibu yang memiliki peran penting dalam pendidikan generasi pertama umat manusia. Meskipun mereka hidup dalam keadaan yang berbeda, Hawa tetap menjalankan tugasnya dengan penuh kasih sayang dan pengabdian kepada keluarganya. Dalam beberapa pandangan, Hawa juga dilihat sebagai sosok yang menjadi pengajaran pertama bagi umat manusia tentang bagaimana menjaga hubungan yang baik dalam keluarga dan membangun masyarakat yang saling mendukung. Sebagai ibu, Hawa tidak hanya memberikan keturunan bagi umat manusia, tetapi juga menanamkan nilai-nilai penting tentang kehidupan dan hubungan antar sesama. Keberadaannya sebagai ibu pertama umat manusia memberi gambaran bahwa setiap individu, terlepas dari asal-usulnya, memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup dan keharmonisan umat manusia. Hawa, meskipun telah jatuh dari surga, tetap menjadi simbol dari harapan dan kesempatan baru bagi umat manusia untuk memperbaiki diri dan menjalani kehidupan yang penuh pengajaran. Apakah manusia pertama berbeda dari manusia sekarang? Salah satu pertanyaan yang sering muncul terkait dengan kisah Adam dan Hawa adalah, apakah manusia pertama yang diciptakan Allah berbeda dengan manusia yang ada sekarang? Dalam pandangan Islam, manusia pertama yang terdiri dari Adam dan Hawa memang diciptakan secara langsung oleh Allah dengan bentuk dan sifat yang sempurna pada saat itu. Adam, sebagai manusia pertama, memiliki kemampuan untuk berbicara, berpikir, dan menerima wahyu langsung dari Allah, yang membedakannya dari makhluk lainnya. Namun, dalam banyak tafsir dan pemikiran teologis, ada yang berpendapat bahwa meskipun manusia pertama itu diciptakan secara langsung oleh Allah dengan sifat-sifat yang luar biasa, manusia sekarang tidak sepenuhnya berbeda dalam hal esensi dan tujuan hidup. Manusia modern, meskipun berkembang melalui berbagai proses sejarah dan sosial, tetap memegang tanggung jawab yang sama dengan Adam dan Hawa dalam menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk Allah. Manusia sekarang, meskipun mungkin berbeda dalam aspek fisik atau teknologi, tetap memiliki tugas utama yang sama, yaitu untuk menyembah Allah dan menjaga keharmonisan hidup di bumi. Dari perspektif ilmiah, konsep manusia pertama yang diciptakan Allah dan manusia modern seringkali dilihat dengan cara yang berbeda. Banyak ilmuwan mengajukan teori evolusi sebagai penjelasan ilmiah tentang asal-usul manusia, yang menyatakan bahwa manusia berasal dari bentuk kehidupan yang lebih primitif melalui proses evolusi yang sangat panjang. Namun, meskipun ada perbedaan dalam pandangan antara agama dan sains, dalam Islam diyakini bahwa proses penciptaan manusia adalah kehendak dan takdir Allah yang menciptakan manusia pertama dalam bentuk yang sempurna, dan melalui itu seluruh umat manusia berkembang. Dalam perspektif ilmiah, penciptaan manusia seringkali dibahas melalui teori evolusi, yang menunjukkan bahwa manusia modern berasal dari spesies yang lebih primitif, melalui perubahan bertahap dalam waktu yang sangat lama. Menurut teori ini, manusia berevolusi melalui proses seleksi alam, di mana individu dengan sifat-sifat yang lebih menguntungkan dalam bertahan hidup memiliki peluang lebih besar untuk berkembang biak dan meneruskan sifat-sifat tersebut kepada generasi berikutnya. Namun, dalam pandangan spiritual dan agama Islam, penciptaan manusia dipahami sebagai tindakan langsung Allah yang menciptakan Adam dan Hawa sebagai manusia pertama dengan tujuan yang lebih besar, yaitu untuk mengemban tugas sebagai khalifah di bumi. Dalam konteks ini, teori evolusi dan pandangan agama tentang penciptaan tidak selalu harus saling bertentangan. Banyak ulama yang berpendapat bahwa penciptaan manusia melalui proses evolusi bisa saja menjadi bagian dari kehendak Allah yang mengatur segala sesuatu dengan hikmahnya. Surat Ali Imran ayat 59 merupakan salah satu ayat dalam Al-Quran yang sering menjadi bahan tafsir ketika membahas tentang penciptaan manusia, khususnya terkait dengan kisah penciptaan Adam. Ayat ini menyatakan bahwa penciptaan Adam itu sama dengan penciptaan Isa, Yesus,
yang merupakan salah satu mukjizat dalam tradisi Islam. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Dia berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah ia. Kes Ali Imran 59. Tafsir ayat ini seringkali dijadikan landasan untuk membahas bahwa penciptaan Adam yang merupakan manusia pertama tidak berbeda dengan penciptaan Isa yang juga diciptakan oleh Allah tanpa ayah, hanya dengan perintahnya yang agung, kun fayakun. Jadilah, maka terjadilah. Ayat ini memperlihatkan bahwa baik Adam maupun Isa adalah ciptaan Allah yang terjadi melalui kehendaknya yang tanpa proses alami seperti manusia biasa. Meskipun ada perbedaan cara penciptaan dalam hal ada, atau tidaknya ayah dalam kelahiran Isa, keduanya tetap adalah ciptaan Allah yang sempurna dan penuh dengan makna. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa meskipun penciptaan Adam dan Isa sama-sama terjadi melalui perintah Allah, penciptaan Adam dengan tanah menunjukkan bahwa Allah memiliki kekuasaan mutlak untuk menciptakan manusia dari berbagai elemen alam semesta, sedangkan Isa, yang lahir dari seorang ibu tanpa seorang ayah, merupakan salah satu mukjizat yang menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah dalam menciptakan kehidupan. Perbedaan ini, meskipun terlihat pada latar belakang kelahiran mereka, tetap menunjukkan kesamaan dalam konsep penciptaan yang berlandaskan pada kehendak Allah semata. Selain itu, ada juga yang mengajukan bahwa penciptaan Adam dan Hawa, meskipun dalam konteks ini tidak disebutkan secara eksplisit, secara prinsip juga berada dalam lingkup yang sama, yakni diciptakan oleh Allah dengan perintahnya yang langsung. Dalam hal ini, ayat ini juga bisa digunakan untuk menegaskan bahwa penciptaan manusia pertama, baik Adam maupun Hawa, tidak memerlukan proses alami sebagaimana kelahiran manusia pada umumnya, melainkan merupakan bentuk penciptaan langsung oleh Allah. Apakah penciptaan Adam dan Hawa berbeda? Pertanyaan ini seringkali muncul seiring dengan adanya perbedaan dalam cara tafsir yang dijalankan oleh berbagai ulama. Penciptaan Adam dalam banyak tafsir memang dipahami sebagai penciptaan langsung dari tanah oleh Allah. Sementara Hawa sering dikaitkan dengan penciptaan dari tubuh Adam, yaitu dari salah satu tulang rusuknya. Dalam beberapa pandangan, hal ini dianggap sebagai suatu perbedaan yang signifikan antara penciptaan Adam dan Hawa. Namun, dari segi prinsip dasar penciptaan, keduanya tetap diciptakan oleh Allah dengan perintahnya, tanpa proses alami seperti kelahiran manusia pada umumnya. Dalam banyak tafsir, dikatakan bahwa meskipun Adam diciptakan dari tanah dan Hawa diciptakan dari salah satu bagian tubuh Adam, keduanya merupakan makhluk yang setara dan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjadi khalifah di bumi dan hidup dalam ibadah kepada Allah. Dengan demikian, meskipun ada perbedaan dalam cara penciptaan mereka, tujuan dan makna di balik penciptaan keduanya tetap memiliki kesamaan, yakni sebagai manusia yang diberi tanggung jawab besar dalam kehidupan di dunia. Konsep kun fayakun, jadilah, maka terjadilah, merupakan konsep penting dalam Al-Quran yang menggambarkan bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu. Konsep ini menegaskan bahwa kehendak Allah adalah mutlak dan segala sesuatu terjadi hanya karena perintahnya. Dalam hal penciptaan Adam dan Hawa, kita dapat melihat bahwa penciptaan mereka tidak melalui proses biologis atau alami, tetapi terjadi hanya melalui perintah Allah yang Maha Kuasa. Adam diciptakan dari tanah, dan Allah berfirman, "Kun fayakun," maka jadilah Adam sebagai manusia pertama. Begitu pula dengan Hawa, meskipun diciptakan dari tubuh Adam, proses penciptaan Hawa juga berlangsung dengan perintah Allah yang tidak membutuhkan proses alami. Konsep kun fayakun ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah hasil dari kehendak Allah. Allah tidak terbatas oleh waktu atau ruang dalam menciptakan apapun. Penciptaan Adam dan Hawa, meskipun secara kasat mata dapat dilihat melalui simbol-simbol tertentu, pada dasarnya adalah manifestasi dari kekuasaan dan kehendak Allah yang sempurna. Dengan demikian, hubungan antara penciptaan manusia pertama dengan konsep kun fayakun menggarisbawahi keagungan Allah dalam menciptakan kehidupan tanpa memerlukan sebab-sebab alami atau fisik, seperti yang biasa kita kenal dalam proses kelahiran manusia. Kisah penciptaan Hawa dalam agama-agama lain, seperti Yudaisme dan Kristen,
memiliki kesamaan dan perbedaan yang menarik jika dibandingkan dengan pandangan Islam. Dalam Yudaisme dan Kristen, kisah penciptaan Hawa juga dimulai dengan Tuhan menciptakan Adam dari tanah, dan Hawa kemudian diciptakan dari tulang rusuk Adam. Kisah ini terkandung dalam Kitab Kejadian, bagian pertama dari Alkitab, yang menjadi dasar pemahaman agama Kristen dan juga mempengaruhi ajaran dalam Yudaisme. Namun, terdapat beberapa perbedaan yang signifikan dalam pandangan agama-agama tersebut mengenai kutukan yang diterima oleh Hawa dan Adam setelah memakan buah terlarang. Dalam Yudaisme, tidak ada penekanan yang kuat mengenai kutukan yang menyebabkan manusia terjatuh dalam dosa asal. Meskipun perbuatan memakan buah terlarang dianggap sebagai dosa, tidak ada konsep yang sama dengan pandangan Kristen tentang dosa asal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam Kristen, konsep dosa asal ini sangat penting, di mana pelanggaran pertama oleh Adam dan Hawa dianggap sebagai penyebab seluruh umat manusia mewarisi dosa sejak kelahirannya. Sementara dalam Islam, dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa tidak menyebabkan dosa asal, dan setiap individu dilahirkan dalam keadaan fitrah yang suci, hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dalam agama-agama tersebut, Hawa, seperti dalam Islam, digambarkan sebagai ibu dari umat manusia. Namun, ada variasi dalam cara peran perempuan dalam cerita penciptaan ini dipahami. Dalam Yudaisme dan Kristen, Hawa seringkali dianggap sebagai penyebab jatuhnya manusia ke dalam dosa, sebuah narasi yang menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah dalam hierarki moral. Dalam pandangan ini, Hawa dilihat sebagai yang pertama tergoda oleh godaan setan, yang akhirnya membujuk Adam untuk melanggar perintah Tuhan. Sebagian besar pandangan teologis ini, terutama dalam tradisi Kristen, mempengaruhi cara pandang terhadap perempuan sebagai makhluk yang lebih rentan terhadap godaan dan kesalahan moral. Namun, dalam Islam, meskipun Hawa juga memakan buah terlarang, dia tidak dijadikan kambing hitam dalam dosa tersebut. Dalam pandangan Islam, baik Adam maupun Hawa berdua bertanggung jawab atas perbuatan mereka, dan tidak ada konsep dosa asal yang diwariskan kepada keturunan mereka. Islam menekankan pentingnya kesetaraan antara pria dan wanita, dengan masing-masing memiliki tanggung jawab yang sama di hadapan Allah. Kitab Talmud, sebagai teks suci dalam tradisi Yudaisme, memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pemahaman Yahudi tentang berbagai aspek ajaran agama, termasuk kisah penciptaan. Salah satu hal yang menarik dalam Talmud adalah bagaimana konsep penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam dijelaskan lebih lanjut. Dalam tradisi Talmud ada banyak tafsir mengenai makna di balik penciptaan Hawa dari tubuh Adam. Beberapa tafsir menggambarkan bahwa Hawa diciptakan dari bagian tubuh Adam sebagai cara untuk menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki seharusnya saling melengkapi dan hidup dalam kesetaraan. Di sisi lain, dalam pandangan Islam, meskipun ada kesamaan dalam narasi penciptaan Hawa dari bagian tubuh Adam, konsep ini tidak membawa pengertian bahwa perempuan lebih rendah atau lebih lemah dari laki-laki. Islam menegaskan bahwa Hawa diciptakan untuk menjadi pasangan yang setara bagi Adam, dan keduanya memiliki tanggung jawab yang sama sebagai khalifah di bumi. Apakah Islam mewarisi konsep dari Yudaisme? Meskipun ada beberapa kesamaan dalam cerita penciptaan antara Islam dan Yudaisme, perbedaan signifikan tetap ada dalam cara pemahaman tentang dosa, kutukan, dan tanggung jawab moral. Islam tidak mengadopsi seluruh pandangan yang ada dalam Talmud mengenai peran perempuan dalam penciptaan dan dosa asal. Dalam banyak tafsir yang diterima secara umum, Hawa dipandang sebagai manusia yang diciptakan dari tubuh Adam. Pemikiran ini berakar pada hadits dan ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan Hawa dari salah satu tulang rusuk Adam. Dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa Hawa bukanlah makhluk yang berbeda, tetapi dia adalah bagian dari manusia pertama yang diciptakan di bumi. Ini menegaskan bahwa meskipun Hawa memiliki penciptaan yang unik, ia tetaplah seorang manusia, tidak lebih dan tidak kurang. Namun, ada tafsir alternatif yang mencoba menggali lebih dalam konsep ini. Beberapa pemikir berpendapat bahwa meskipun Hawa diciptakan dari tubuh Adam, status dan posisi spiritualnya mungkin sedikit berbeda. Dalam pandangan ini,
Hawa dianggap sebagai makhluk yang mungkin lebih dekat dengan malaikat daripada manusia biasa. Pandangan ini mungkin didasarkan pada ide bahwa Allah menciptakan Hawa dengan cara yang luar biasa, hampir mirip dengan penciptaan malaikat yang tidak memiliki jenis kelamin atau tidak terikat oleh ketentuan fisik sebagaimana manusia pada umumnya. Hal ini, meskipun tidak banyak dijumpai dalam literatur tafsir mainstream, menawarkan perspektif baru mengenai peran Hawa dalam narasi penciptaan. Namun, kebanyakan pandangan dalam Islam menegaskan bahwa Hawa adalah manusia, seperti halnya Adam. Tidak ada penekanan dalam Al-Quran atau hadits yang menyatakan bahwa Hawa memiliki sifat atau asal-usul yang berbeda dari manusia lainnya. Apa yang bisa kita pelajari dari sini adalah bahwa peran Hawa dalam sejarah penciptaan manusia sebenarnya adalah sebagai pasangan setara bagi Adam, yang dengan demikian melengkapi eksistensi manusia pertama di dunia. Setelah Adam dan Hawa terusir dari surga, kehidupan mereka di bumi menjadi babak baru dalam perjalanan mereka. Kehidupan di surga adalah tempat yang penuh dengan kemudahan dan kesenangan. Di sana, Adam dan Hawa hidup dalam kedamaian, tidak dikenakan rasa lapar atau kehausan. Namun setelah mereka melanggar perintah Allah dengan memakan buah terlarang, mereka diturunkan ke bumi. Ini bukan hanya sebuah hukuman, tetapi juga merupakan ujian yang harus mereka jalani, sebagaimana umat manusia pada umumnya. Perbedaan yang jelas antara kehidupan Adam dan Hawa sebelum dan setelah mereka terusir dari surga adalah aspek kemudahan dan kebebasan yang hilang. Di surga, mereka bebas dari segala kesulitan. Sedangkan di bumi, mereka harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai manusia pertama, mereka harus beradaptasi dengan dunia yang penuh dengan tantangan, yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Pekerjaan pertama mereka di bumi adalah bercocok tanam, sebuah pekerjaan yang sangat berbeda dengan kehidupan mereka sebelumnya di surga. Namun, meskipun mereka harus menghadapi banyak kesulitan, hubungan mereka tetap kuat. Sebagai pasangan, mereka harus saling mendukung dalam menghadapinya. Ini adalah awal dari kehidupan manusia di dunia, sebuah kehidupan yang penuh perjuangan, namun juga penuh harapan dan kesempatan untuk belajar. Hawa, yang selama ini hanya dikenal sebagai pasangan Adam, juga memainkan peran penting dalam adaptasi mereka di bumi. Tanpa dukungan satu sama lain, perjalanan mereka di dunia ini mungkin akan terasa lebih berat. Dalam konteks ini, penting untuk melihat penciptaan Hawa sebagai bagian dari desain ilahi yang lebih besar. Dalam Islam, tidak ada diskriminasi terhadap jenis kelamin. Hawa tidak diciptakan hanya sebagai pasangan untuk Adam, tetapi sebagai makhluk yang memiliki hak dan peranannya dalam kehidupan ini. Dia bukan hanya makhluk yang diciptakan untuk menemani Adam, tetapi sebagai individu yang memiliki tujuan dan peran dalam hidupnya. Namun, meskipun ada banyak kesamaan antara Adam dan Hawa, ada juga perbedaan dalam penciptaan mereka yang mencerminkan peran dan fungsi mereka dalam kehidupan manusia. Penciptaan Adam sebagai manusia pertama mengandung makna penting bahwa semua umat manusia berasal dari satu sumber yang sama. Begitu juga dengan penciptaan Hawa. Meskipun dia berasal dari tubuh, Adam perannya sebagai pasangan dan ibu dari umat manusia tidak dapat dipandang sebelah mata. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kita bahwa kedua-duanya diciptakan dengan tujuan yang mulia, untuk menjadi khalifah di bumi, untuk hidup bersama dalam harmoni, dan untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan ibadah dan pengabdian kepadanya. Penciptaan. Wanita dalam Islam memiliki makna yang dalam. Salah satu hal yang seringkali menjadi pertanyaan adalah, apakah perempuan memiliki asal-usul yang berbeda dari laki-laki? Secara fisik jelas bahwa ada perbedaan yang mencolok antara laki-laki dan perempuan, namun dalam konteks penciptaan, keduanya berasal dari satu asal yang sama, yaitu dari satu jiwa yang diciptakan oleh Allah. Dalam pandangan ini, meskipun perempuan dan laki-laki diciptakan dengan cara yang berbeda, keduanya tetap memiliki hak yang setara di hadapan Allah. Penciptaan Hawa yang berasal dari Adam menunjukkan bahwa mereka diciptakan untuk saling melengkapi, bukan untuk saling mendominasi. Islam mengajarkan konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, meskipun ada pembagian peran yang berbeda dalam kehidupan sosial dan keluarga. Keduanya memiliki tanggung jawab dan peran yang sama di hadapan Allah, yaitu untuk beribadah dan menjaga bumi. Konsep ini menekankan bahwa meskipun ada perbedaan dalam penciptaan mereka,
perempuan dan laki-laki tetap memiliki kedudukan yang setara dalam hidup. Dalam hal ini, Hawa bukan hanya sekadar pendamping Adam, tetapi dia juga berperan dalam mewujudkan tujuan penciptaan umat manusia. Sementara itu, satu pertanyaan besar yang sering muncul adalah, apakah semua wanita memiliki asal-usul yang sama dengan Hawa? Secara agama, kita meyakini bahwa semua umat manusia berasal dari Adam dan Hawa. Namun, dalam pandangan sains, penciptaan manusia tidaklah sesederhana itu. Teori evolusi, misalnya, menjelaskan bahwa manusia berasal dari makhluk purba yang melalui proses evolusi panjang. Namun, meskipun sains menjelaskan asal-usul manusia dengan cara yang berbeda, pandangan agama Islam tetap konsisten bahwa semua manusia berasal dari satu pasangan pertama, yaitu Adam dan Hawa. Jika Hawa bukan dari tulang rusuk, lalu dari apa? Salah satu pertanyaan yang sering muncul dalam diskusi tentang penciptaan Hawa adalah apakah benar bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Hadits yang menyebutkan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam telah lama menjadi salah satu bagian dari tradisi pemahaman dalam Islam. Namun, seiring berjalannya waktu, sebagian ulama dan cendekiawan Islam mulai mempertanyakan kebenaran hadits ini, serta mencari penjelasan alternatif mengenai asal-usul penciptaan Hawa. Beberapa ulama berpendapat bahwa hadits tentang Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam mungkin tidak dapat dijadikan pedoman utama dalam memahami asal-usul Hawa. Sebagai contoh, para ulama yang lebih fokus pada tafsir literal Al-Quran dan hadits ini berpendapat bahwa mungkin hadits tersebut lebih bersifat kiasan atau metafora daripada kenyataan literal. Tulang rusuk, dalam hal ini, bisa dimaknai sebagai simbol dari keintiman dan hubungan yang erat antara Adam dan Hawa. Bukan berarti secara harfiah, Hawa tercipta dari tulang tubuh Adam. Pandangan alternatif lainnya adalah bahwa penciptaan Hawa tidak perlu dihubungkan dengan aspek fisik semata, melainkan lebih kepada makna metaforis dan simbolis yang mendalam. Dalam konteks ini, Hawa bisa dilihat sebagai bagian dari kesempurnaan ciptaan Allah, yang bukan hanya berhubungan dengan aspek tubuh, tetapi juga dengan aspek spiritual dan emosional manusia. Selain itu, beberapa ulama modern bahkan berpendapat bahwa tidak ada penjelasan eksplisit dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Al-Quran sendiri hanya menyebutkan bahwa Allah menciptakan pasangan bagi Adam, yang pada dasarnya adalah seorang wanita, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai cara atau asal penciptaan tersebut. Ini membuka ruang bagi penafsiran yang lebih luas dan fleksibel mengenai penciptaan Hawa. Bisa jadi, penciptaan Hawa dan Adam terjadi melalui proses yang jauh lebih misterius dan kompleks daripada yang dijelaskan dalam hadits yang ada. Namun, meskipun ada perbedaan pandangan mengenai asal-usul Hawa, inti dari cerita ini tetap menunjukkan betapa pentingnya hubungan antara Adam dan Hawa. Allah menciptakan mereka berdua untuk saling melengkapi dan bekerja bersama dalam memakmurkan bumi. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa penciptaan manusia, baik pria maupun wanita, adalah bagian dari tujuan ilahi yang lebih besar. Salah satu aspek yang menarik dalam membahas penciptaan Hawa adalah kaitannya dengan konsep jiwa dan ruh. Di dalam Al-Quran, Allah menggambarkan bahwa setiap manusia memiliki jiwa dan ruh, yang bukan hanya memberikan kehidupan fisik, tetapi juga kedalaman spiritual. Lalu, apakah ada perbedaan dalam ruh antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam konteks penciptaan Hawa? Dalam tradisi Islam, baik laki-laki maupun perempuan memiliki ruh yang diberikan oleh Allah. Tidak ada perbedaan dalam hakikat ruh manusia, karena keduanya diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang setara. Jiwa atau ruh ini adalah bagian dari diri manusia yang lebih dalam, yang tidak terikat oleh jenis kelamin, status sosial, atau apapun selain penciptaannya. Dengan kata lain, meskipun tubuh laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan fisik, ruh mereka sama-sama berasal dari Allah dan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengenal dan mengabdi kepadanya. Konsep jiwa dan ruh dalam Islam menyarankan bahwa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki potensi spiritual yang sama untuk mencapai kesempurnaan. Penciptaan Hawa sebagai pasangan bagi Adam juga mengandung makna bahwa dalam hubungan mereka,
terdapat kesatuan ruh yang lebih dalam yang melampaui perbedaan fisik. Mereka adalah dua individu yang saling melengkapi, bukan hanya dalam aspek fisik dan emosional, tetapi juga dalam dimensi spiritual. Setiap pasangan suami istri dalam Islam diharapkan dapat membangun keharmonisan dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan ini juga berlaku bagi Adam dan Hawa. Lebih jauh lagi, konsep ini juga membawa kita pada pemahaman bahwa manusia sebagai ciptaan Allah memiliki fitrah atau naluri dasar yang sama. Baik pria maupun wanita diciptakan dengan potensi untuk berkembang, belajar, dan beribadah. Tidak ada satu pun yang lebih unggul daripada yang lainnya dalam hal kedekatannya dengan Allah. Kedua jenis kelamin, dengan peran dan fungsi yang berbeda, tetap memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan, karena mereka berasal dari sumber yang sama. Banyak mitos yang berkembang tentang asal-usul perempuan, dan tidak sedikit yang mengandung anggapan yang menempatkan perempuan di posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Mitos-mitos ini berakar dalam sejarah panjang budaya patriarkal yang seringkali membatasi peran perempuan dalam masyarakat. Dalam beberapa budaya kuno, perempuan bahkan sering dipandang sebagai makhluk yang lebih lemah, penuh godaan, atau bahkan menjadi sumber dosa, sementara laki-laki dianggap lebih unggul, cute, dan keren. Pandangan seperti ini menciptakan ketimpangan dan ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Namun, mitos-mitos ini mulai dipertanyakan, terutama dalam konteks pandangan ilmiah dan spiritual yang lebih modern. Seiring berkembangnya pemahaman tentang hak asasi manusia dan kesetaraan gender, banyak fakta yang muncul untuk menggantikan mitos-mitos tersebut. Salah satu fakta yang penting adalah bahwa perempuan, seperti halnya laki-laki, adalah makhluk yang sempurna dengan hak dan kewajiban yang setara di hadapan Tuhan. Dalam Islam, khususnya, penciptaan perempuan tidak pernah dimaksudkan untuk menempatkan mereka dalam posisi yang lebih rendah. Sebaliknya, perempuan diciptakan sebagai makhluk yang mulia dan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, baik dalam konteks keluarga maupun dalam kehidupan sosial secara umum. Fakta ilmiah pun memperlihatkan bahwa perempuan tidak hanya memiliki potensi yang sama dengan laki-laki dalam banyak hal, tetapi juga dalam beberapa aspek, mereka memiliki kemampuan yang luar biasa. Misalnya, dalam hal reproduksi, perempuan diberikan kemampuan untuk melahirkan dan merawat kehidupan baru. Selain itu, perempuan juga memainkan peran penting dalam pembentukan karakter keluarga, pendidikan anak, dan peran sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini, penciptaan perempuan tidak bisa disederhanakan menjadi sebuah mitos atau stereotip. Mereka adalah individu yang memiliki keunikan dan keistimewaan tersendiri yang tidak hanya diperlukan, tetapi juga dihargai dalam segala bentuk kontribusi mereka. Dalam agama Islam, mitos tentang ketidaksempurnaan perempuan dan pandangan yang merendahkan peran mereka dihapuskan secara tegas. Islam mengajarkan bahwa perempuan, seperti halnya laki-laki, diciptakan oleh Allah untuk tujuan yang mulia dan penting. Tidak ada yang lebih atau kurang mulia antara keduanya dalam pandangan Allah. Islam menegaskan bahwa peran perempuan adalah sama pentingnya dengan laki-laki dalam memakmurkan bumi ini dan melaksanakan tugas-tugas ibadah kepada Tuhan. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa kedua jenis kelamin ini diciptakan untuk saling melengkapi, bukan untuk saling bertentangan atau bersaing satu sama lain. Konsep kesetaraan gender ini sangat menonjol dalam ajaran Islam, yang menghapus segala bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Seiring dengan hilangnya mitos-mitos keliru tentang perempuan, muncul pula pemahaman yang lebih dalam mengenai hikmah dari penciptaan Hawa. Sebagai pasangan bagi Adam, Hawa diciptakan untuk melengkapi kehidupan manusia. Perempuan dalam pandangan Islam bukan hanya sebagai pelengkap bagi laki-laki dalam hal fisik, tetapi juga dalam hal spiritual dan emosional. Penciptaan Hawa membawa pesan bahwa pasangan hidup dalam konteks keluarga adalah entitas yang saling membutuhkan dan melengkapi. Perempuan memberikan aspek-aspek tertentu dalam kehidupan yang tidak dapat diberikan oleh laki-laki, dan begitu juga sebaliknya. Dalam kehidupan keluarga, Hawa menjadi simbol kasih sayang, kelembutan, dan pengertian. Peran perempuan dalam rumah tangga dan keluarga sangat penting, karena mereka tidak hanya merawat anak-anak dan menjaga keharmonisan rumah tangga,
tetapi juga memberikan pengaruh besar dalam membentuk masa depan generasi berikutnya. Islam memandang perempuan dengan penuh penghargaan dan menganggap mereka sebagai sosok yang memiliki peran mulia dalam menjaga dan mendidik generasi yang akan datang. Dalam ajaran Islam, perempuan dihormati dan diberikan hak-hak yang setara dengan laki-laki, meskipun dengan peran yang berbeda sesuai dengan fitrahnya. Konsep ini menjadi lebih jelas ketika kita melihat bagaimana Islam memandang perempuan secara umum. Perempuan tidak hanya dilihat sebagai ibu, istri, atau anak, tetapi sebagai individu yang memiliki hak untuk belajar, bekerja, beribadah, dan berkontribusi dalam masyarakat. Dalam sejarah Islam, banyak perempuan yang memiliki peran penting dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, politik, dan sosial. Contohnya, Aisyah, istri Nabi Muhammad, dikenal sebagai seorang ilmuwan dan penghafal hadits, serta memiliki pengaruh besar dalam perkembangan Islam pada masa itu. Demikian pula perempuan-perempuan lain dalam sejarah Islam yang telah memberikan kontribusi luar biasa di berbagai bidang. Ini menunjukkan bahwa Islam memandang perempuan dengan penuh rasa hormat dan memberikan kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi. Hikmah dari penciptaan Hawa juga mencakup pemahaman yang lebih dalam mengenai hubungan pasangan dalam Islam. Suami dan istri adalah dua entitas yang diciptakan untuk saling melengkapi, bekerja sama, dan menjalani kehidupan bersama dalam kebahagiaan, kesetiaan, dan ketakwaan. Mereka bukanlah dua makhluk yang berada pada tingkat yang berbeda, tetapi dua individu yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri saling berbagi tanggung jawab, saling mendukung, dan saling menjaga satu sama lain. Peran perempuan dalam keluarga sangat vital dalam menciptakan keseimbangan dan keharmonisan, di mana kasih sayang, pengertian, dan perhatian menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan bersama. Dari perspektif tasawuf, penciptaan Hawa memiliki dimensi spiritual yang lebih dalam. Dalam ajaran tasawuf, pasangan hidup dipandang sebagai cerminan dari hubungan yang lebih tinggi dengan Tuhan. Hawa, sebagai pasangan Adam, tidak hanya memiliki peran sebagai pendamping duniawi, tetapi juga sebagai simbol dari aspek spiritual dalam kehidupan manusia. Dalam tasawuf, pasangan hidup dipahami sebagai dua jiwa yang saling melengkapi dan bersatu dalam perjalanan menuju Tuhan. Hawa bukan hanya makhluk yang diciptakan untuk melengkapi kehidupan Adam secara fisik, tetapi juga dalam perjalanan spiritual, mereka menuju kedekatan dengan Allah. Konsep pasangan dalam tasawuf mengajarkan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, adalah bagian dari satu kesatuan yang lebih besar, yaitu penciptaan Allah. Dalam pandangan ini, pasangan hidup adalah alat untuk mencapai kesempurnaan spiritual. Keduanya saling memberi dan menerima, tidak hanya dalam aspek duniawi, tetapi juga dalam aspek rohani. Kehidupan bersama sebagai pasangan menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah. Dalam tasawuf, hubungan suami istri dipandang sebagai perjalanan suci yang membawa kedua individu menuju kesempurnaan diri, di mana cinta dan pengabdian kepada Tuhan menjadi tujuan utama. Meskipun penjelasan ilmiah tentang penciptaan manusia dapat diberikan, tidak bisa dipungkiri bahwa peran metafora dalam teks agama juga sangat penting untuk pemahaman yang lebih dalam. Banyak tafsir klasik dan modern yang menggunakan metafora untuk menjelaskan aspek-aspek tertentu dari penciptaan Hawa. Misalnya, metafora tulang rusuk dalam hadits yang mengatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk, Adam tidak harus diartikan secara harfiah, melainkan bisa dipahami sebagai simbol dari kedekatan dan saling melengkapi antara pria dan wanita. Dengan cara ini, metafora menjadi alat yang kuat untuk menghubungkan teks-teks agama dengan konteks kehidupan yang lebih luas, tanpa harus terjebak dalam pemahaman literal yang dapat membatasi makna yang lebih dalam dari kisah penciptaan ini. Di luar perdebatan tentang penafsiran agama dan sains, isu lain yang sering muncul adalah bagaimana konsep penciptaan Hawa mempengaruhi hak-hak perempuan. Dalam banyak budaya, perempuan sering dianggap lebih rendah atau sekadar pelengkap bagi laki-laki, suatu pandangan yang seringkali didasarkan pada interpretasi yang sempit terhadap teks agama. Namun, pandangan ini telah banyak dipertanyakan,
terutama dalam konteks feminisme Islam yang mencoba untuk memberikan penafsiran yang lebih inklusif terhadap peran perempuan dalam agama dan masyarakat. Feminisme Islam, seperti yang digagas oleh beberapa pemikir modern, mencoba untuk menempatkan perempuan pada posisi yang setara dengan laki-laki, dengan mempertimbangkan konteks ajaran agama yang lebih luas dan komprehensif. Dalam pandangan feminis Islam, penciptaan Hawa bukanlah sesuatu yang menurunkan status perempuan, melainkan menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang sama pentingnya dengan laki-laki dalam tatanan kehidupan ini. Hawa, yang diciptakan dari tubuh Adam, melambangkan kedekatan antara keduanya, di mana masing-masing memiliki peran yang saling melengkapi, dan bukan untuk saling mendominasi. Dalam hal ini, feminisme Islam berfokus pada pemahaman bahwa hak-hak perempuan diakui dalam ajaran Islam, dan bahwa mereka memiliki peran yang penting dalam keluarga, masyarakat, dan agama. Kisah Hawa ini juga dipahami dalam konteks yang lebih modern oleh banyak perempuan Muslim saat ini. Sebagian perempuan melihatnya sebagai simbol dari peran mereka yang sejajar dengan laki-laki dalam penciptaan, dan bukan sebagai penegasan bahwa mereka lebih rendah atau kurang penting. Di banyak negara Muslim, perempuan kini memiliki lebih banyak kebebasan untuk menafsirkan kisah-kisah agama secara lebih terbuka, dengan menekankan hak-hak mereka dalam konteks kehidupan sosial dan spiritual. Dalam hal ini, pemahaman tentang Hawa menjadi semakin relevan dengan isu-isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang lebih luas. Namun, ketika kita berbicara tentang Hawa, banyak yang bertanya-tanya tentang apakah dia benar-benar berasal dari surga, atau apakah ada makna lebih dalam terkait statusnya sebagai makhluk surgawi. Dalam pandangan klasik, Hawa sering digambarkan sebagai bidadari yang turun ke bumi untuk menjadi pasangan Adam. Jika kita menerima pandangan ini, maka muncul pertanyaan, apakah manusia bisa kembali menjadi makhluk surgawi? Apakah ada kemungkinan bagi umat manusia untuk kembali ke tempat asal mereka, yaitu surga? Pandangan ini sering dihubungkan dengan konsep kehidupan setelah mati dalam agama Islam. Dalam Al-Quran, surga adalah tempat bagi mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dan hanya mereka yang layak yang akan kembali ke sana. Namun, tidak ada indikasi bahwa umat manusia bisa kembali ke surga dengan cara yang sama seperti yang dialami oleh Hawa dan Adam. Kehidupan dunia ini dianggap sebagai ujian, dan surga adalah tempat bagi mereka yang berhasil menjalani ujian dengan baik. Namun, kisah Adam dan Hawa mengandung hikmah besar yang relevan bagi umat manusia. Meskipun mereka terusir dari surga, Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki diri di bumi dan melanjutkan kehidupan mereka dengan peran yang lebih besar dalam penciptaan. Setiap tafsir dan pendapat ulama memiliki dasar pemikiran yang berbeda, dan masing-masing menawarkan pandangan yang layak untuk dipertimbangkan. Semua itu membuka ruang untuk memahami kisah penciptaan Hawa dari berbagai perspektif. Pertanyaannya pun muncul, mana yang lebih masuk akal? Apakah Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, ataukah dia berasal dari surga, sebagai bidadari yang turun untuk menjadi pasangan Adam di bumi? Bagi sebagian besar umat Islam, kisah penciptaan Hawa yang berasal dari tulang rusuk Adam adalah pemahaman yang lebih banyak dipegang karena tercantum dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Namun, ada pula tafsir yang berpendapat bahwa tulang rusuk dalam hadits itu bukanlah gambaran harfiah, melainkan sebuah metafora untuk menunjukkan kedekatan dan hubungan yang erat antara pria dan wanita. Tidak sedikit juga pendapat yang mempertanyakan kekuatan sanad hadits tersebut dan lebih memilih untuk melihatnya sebagai kiasan semata. Di sisi lain, pandangan tentang Hawa yang berasal dari surga atau bidadari yang diturunkan ke bumi juga memunculkan banyak pertanyaan. Apakah mungkin manusia bisa kembali menjadi makhluk surgawi? Dalam konteks ini, ada yang berpendapat bahwa pandangan ini lebih simbolis dan terkait dengan konsep bahwa setiap individu diciptakan dengan tujuan yang leitmotiv, dan bukan hanya untuk menjadi pasangan hidup atau pelengkap semata. Hawa yang diciptakan dari surga bisa dipahami sebagai gambaran tentang peran perempuan yang mulia dalam kehidupan manusia, yang meskipun berasal dari tempat yang lebih tinggi, tetap memiliki kedudukan yang sejajar dengan laki-laki dalam menjalankan tugas penciptaan di dunia. Berbagai pendapat ini mengajarkan kita bahwa kisah penciptaan Hawa bukanlah sebuah cerita yang sepenuhnya harus dipahami dalam satu perspektif saja. Kita bisa mengambil pelajaran dari berbagai tafsir yang ada.
baik itu yang melihat penciptaan Hawa dari tulang rusuk, maupun yang memahami peran Hawa sebagai makhluk surgawi yang datang untuk melengkapi kehidupan Adam. Dalam akhirnya, kita dihadapkan pada pilihan untuk menerima sebuah pemahaman yang membawa kedamaian, bukan hanya pada diri kita, tetapi juga kepada hubungan kita dengan sesama, khususnya antara laki-laki dan perempuan. Dari berbagai pendapat ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa esensi dari penciptaan Hawa bukanlah tentang perbedaan asal-usul yang menjadi bahan perdebatan, melainkan tentang peran keduanya sebagai pasangan yang saling melengkapi dalam kehidupan. Adam dan Hawa diciptakan bukan untuk saling mendominasi, tetapi untuk berjalan bersama, menjalankan tugas hidup mereka di bumi, dan melanjutkan kehidupan umat manusia. Kisah penciptaan Hawa mengajarkan kita tentang pentingnya kerjasama, saling mendukung, dan memberi ruang bagi satu sama lain untuk tumbuh dan berkembang. Dari tafsir yang ada, kita juga belajar bahwa setiap pemahaman tentang penciptaan harus dihadapi dengan kesadaran bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan tujuan yang jelas dan mulia. Baik itu melalui proses yang ilmiah ataupun spiritual, kita harus menerima kenyataan bahwa penciptaan manusia adalah sebuah bagian dari takdir yang besar. Kita tidak bisa hanya melihatnya dalam konteks yang sempit atau terbatas, tetapi harus memandangnya dalam perspektif yang lebih luas, dengan penuh rasa syukur dan penghormatan terhadap takdir yang diberikan. Mengakhiri pembahasan ini, kita kembali dihadapkan pada sebuah kenyataan penting bahwa pemahaman kita terhadap kisah penciptaan Hawa mempengaruhi cara kita memahami dunia ini. Dari berbagai tafsir yang telah dibahas, kita diingatkan bahwa penciptaan manusia, baik pria maupun wanita, merupakan sesuatu yang sangat mulia dan mereka memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan tugas hidup ini. Kisah penciptaan Hawa memberi banyak pelajaran yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah pentingnya saling menghargai antara pria dan wanita, dan menyadari bahwa mereka diciptakan dengan tujuan yang besar. Keduanya bukanlah makhluk yang lebih superior atau inferior, melainkan mereka saling melengkapi. Adam dan Hawa menunjukkan kepada kita bahwa kebersamaan, kerjasama, dan saling mendukung adalah kunci untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh makna. Kisah ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama, terutama dalam konteks keluarga. Hawa tidak hanya diciptakan untuk menjadi pasangan Adam, tetapi juga untuk memainkan peran penting dalam kehidupan umat manusia. Hawa adalah ibu dari seluruh umat manusia, dan ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk generasi penerus umat manusia. Kisah ini juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang berarti antara laki-laki dan perempuan dalam hal kedudukan mereka di sisi Tuhan, yang pada akhirnya adalah penilaian yang paling penting. Pemahaman ini juga sangat relevan dalam konteks kekinian. Dalam dunia yang semakin maju, di mana hak-hak perempuan semakin diperjuangkan, kita harus memahami bahwa kisah penciptaan Hawa mengandung hikmah yang sangat penting tentang kesetaraan dan penghormatan terhadap perempuan. Dalam Islam, perempuan memiliki hak yang sama untuk hidup bermartabat dan untuk berkontribusi dalam segala aspek kehidupan, baik itu dalam bidang keluarga, pendidikan, atau pekerjaan. Kisah Hawa mengajarkan kita bahwa perempuan adalah mitra sejati bagi laki-laki dalam membangun dunia yang lebih baik.